Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi jalan-jalan di daerah Sentul. Tepatnya kita mau main ke Kopi Koneng nih teman cerita. Ini kita sampai di Kopi Koneng tepat jam setengah 8 pagi. Kalau di hari weekday mereka buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kalau di hari weekend mereka buka 30 menit lebih cepat, yaitu di jam setengah 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sampai di sini suasananya masih sejuk, segar, dan ini kayaknya kita adalah orang pertama yang datang deh, karena bener-bener masih sepi banget. Buat yang bertanya-tanya ada apa aja sih di Kopi Koneng, jangan skip video kita ya, tonton terus sampai habis, kita bakal kasih tahu ada keseruan apa aja di Kopi Koneng. Buat yang mikir kalau Kopi Koneng itu cuma buat tempat ngopi aja, salah banget. Karena ini adalah cafe, resto, galeri, dan juga penginapan nih teman cerita. Tempat duduknya juga bervariasi, mulai dari resto di atas, ada gubukan yang itu, ada tempat duduk di area terbuka. Nah, nanti kita bakalan lihat nih di bawah ada apa aja sih. Oh ya, liburan kita kali ini bukan cuma ada kita berlima aja, tapi kali ini kita pergi bareng sama 2 keluarga teman sekolahnya Mas Gaza nih teman cerita. Dari atas ini udah kelihatan penampakan cantiknya Kopi Koneng sampai ke bawah sana tuh teman cerita. Ini kita mau turun dan kita mau lihat ada keseruan apa aja sih di area bawah. Kalau kalian kesini bareng sama keluarga, aku saranin jangan lupa bawa baju ganti, karena di sini ada telaga air yang bisa kalian nikmatin dengan berendam di telaga air yang berasal dari air yang jernih. Udah suasananya sejuk, airnya pun dingin dan enak banget untuk duduk-duduk di pinggir area kolamnya. Ada gubuk yang bisa kita dudukin atau bangku yang ada payungnya. Gak usah khawatir, setelah berenang ada area bilasnya juga ya teman cerita. Di sebelah telaga air ini ada kolam ikan yang gede banget tuh, dari ujung situ sampai ke ujung sana, dan isinya banyak banget ikannya loh teman cerita. Sekarang kita mau lanjut terus jalan karena ada area bermainnya, jadi kayak area playground gitu. Ini udah langsung diserbu sama anak-anak nih teman cerita. Area bermainnya ada jungkat-jungkit, ada ayunan, ada perosotan, ada ayunan yang kayak gini, ada tempat buat duduk-duduk cantik, dan juga kalau mau foto-foto di sini cantik banget. Karena area ini nggak ada yang jagain, jadi kalau anak-anak main di sini pastikan orang tua menemani anak-anak bermain ya teman cerita. Oh ya, main di area ini, area playground ini gratis ya teman cerita. Kalian bisa main di sini sepuasnya, tapi perhatikan ini ada batas umurnya, yaitu 8 tahun dan berat maksimal sebesar 35 kilo. Jadi kalau bermain hati-hati ya teman cerita. Selain area playground, mereka juga punya area mini golf. Untuk stick dan bola golfnya tersedia di kasirnya Kopi Koneng. Untuk harga bermainnya, kalau nggak salah itu harganya 30 atau 40 ribu gitu, aku lupa banget. Nah itu udah dapetin 2 stick sama 2 bola. Nah waktu itu aku rencananya mau pinjem 4, tapi mereka cuma punya 2 stick dan 2 bola. Akhirnya mainnya ganti-gantian kayak gini nih teman cerita. Waktu lama bermainnya itu adalah setengah jam. Jadi di area mini golf ini kalian bisa pakai sepuasnya selama setengah jam ya teman cerita. Setelah itu stick golf dan bola golfnya dikembalikan lagi ke kasirnya Kopi Koneng. Kalau buat yang pergi bareng sama keluarga, ini seru banget. Mereka jadi ganti-gantian mainnya, siapa yang bisa masukin bola ke dalam lubangnya gitu nih teman cerita. Oh ya teman cerita, dari area bawah tempat kita main mini golf tadi itu sebenarnya ada halte shuttle car. Jadi kayak ada mobil yang ngangkut dari bawah sampai ke area atas tadi pertama kali kita datang tuh, yang area nanjak ke situ. Cuma sedari aku datang di area atas juga nggak ada shuttle car-nya, di area bawah juga nggak ada. Kayaknya masih terlalu pagi dan shuttle car-nya belum beroperasi nih teman cerita. Jadi anak-anak menikmati main-main jalan-jalan kayak berasa lagi ada di tempat mereka sendiri, saking nggak ada orang lain nih teman cerita. Selesai main-main di area playground dan area mini golf, ini kita mau balik lagi jalan ke area atas, kembali ke area gubukan tempat kita makan. Namanya tuh sebenarnya bukan gubukan, maksudnya tuh saung ya teman cerita. Nah untuk di saungnya sendiri itu ada minimal orangnya, yaitu minimal 5 orang dengan minimal order itu 400.000. Nah sebelum datang itu kita udah booking duluan nih teman cerita. Kita booking di saung nomor 9, posisinya persis ada di seberangnya saung 12, di atasnya area playground dan mini zoo nih teman cerita. Nah ini dia area mini zoo dan playgroundnya. Jadi posisinya tuh
deket banget kan dari saung kita. Anak-anak main di area bawah ini tuh bisa kelihatan dari atas saung. Nah, untuk harga makanannya ini ada pakan ikan harganya 10.000 per bungkus, dan untuk pakanan domba, kelinci dan lain-lain itu sebungkusnya juga 10.000 nih teman cerita. Satu bungkus gini ya. Di area mini zoo ini ada iguana, ada 2 macam warna, ada yang orange dan juga ada yang hijau nih teman cerita. Belum aku kasih tahu ada binatang apa lagi selain iguana. Ini ada area playgroundnya, ada slide, ada ayunan, ada slide yang muter, ada juga apa ya, sebutannya delman-delmanan gitu, tapi ini nggak bisa dinaikin, cuma buat foto-foto aja ya teman cerita. Oh ya, di sini juga ada area permainan panahan. Nanti aku akan review karena nanti kita akan main area panahan itu. Nah, ini di sebelah sini ada domba merino nih teman cerita. Dan katanya domba merino merupakan penghasil wool terbaik dan terlembut dari semua domba. Lanjut, ini ada binatang yang lain yaitu kelinci. Kelincinya di sini ada banyak nih teman cerita. Di rumah-rumahan kelinci ini itu cuma kita lihat beberapa kelinci. Gemes banget ya kelincinya. Di sini kita bisa berinteraksi langsung. Kalau mau pegang boleh, mau kasih makan juga boleh nih teman cerita. Tadi kita udah sempet beli pakan hewannya, dan ini kita lagi kasih makan wortel untuk kelinci-kelincinya nih teman cerita. Karena kita datangnya masih pagi, ini kelincinya belum ada yang kasih makan. Makanya waktu kita kasih makan, kelincinya excited banget nih teman cerita. Jadi seru banget. Kadang kalau ke tempat wisata beberapa kelinci kan udah sering dikasih makan, jadi nggak mau. Nah, kalau ini semangat banget. Selain kelinci yang tadi udah kita kasih makan, di kandang kelinci masih banyak berbagai warna kelinci nih teman cerita. Lihat deh, lucu-lucu dan gemes-gemes banget. Di sebelah rumah kelinci ada ayam polan, ada ayam apalagi ya, pokoknya berbagai macam jenis ayam ada di sini nih teman cerita. Nah, si ayam polan itu masih ada di kandang. Nah, kalau yang putih ini tuh ayam apa ya, nggak ada tulisannya tapi lucu banget, kayak gendut gitu loh teman cerita. Setelah tadi kita kasih makan kelinci, sekarang saatnya kita kasih makan domba merinonya nih teman cerita. Walaupun sempat ada tragedi dombanya naik-naik dan anak-anak sempat takut, tapi sebenarnya dia nggak akan bisa manjat kok teman cerita. Jadi masih aman. Kalau udah dikasih makan dan dia udah mulai nggak kelaparan, dombanya baik kok. Bahkan kalau kita elus-elus itu juga gemes banget, nggak akan marah dia nih teman cerita. Jadi boleh dicoba kalau kalian mau sentuh mereka. Setelah selesai kasih makan binatang, ini kita lanjut mau naik kuda. Untuk naik kuda, ini harganya 30.000 per anak ya teman cerita. Nah, untuk kudanya sendiri yang tersedia di Kopi Koneng itu ada 2. Jadi kalau kayak kita nih ada 6 anak-anak, naiknya ganti-gantian. Untuk rutenya sendiri dari tempat naik kuda itu agak naik ke atas sana dikit, terus nanti setelah itu putar balik lagi ke tempat yang tadi. Dari tempat awal naik itu nanti turun ke bawah sedikit. Nah, bagian yang serunya itu kalau misalnya kalian berani untuk turun agak ngebut sedikit atau mengendarai sendiri udah bisa, itu kata mas-mas yang dampingin itu boleh banget tuh teman cerita. Mas-mas yang dampingin naik kuda anak-anak itu baik-baik, alhamdulillah. Anak-anak juga dikasih kesempatan untuk nyobain pegang kuda sendiri, kayak diajarin, diarahin naik ke kanan, ke kiri. Jadi anak-anak happy banget. Nah, kalau buat anak-anak yang lebih kecil kayak Geza gini, itu naiknya tetap didampingin sama orang tuanya di sebelahnya. Soalnya kan takutnya nangis nih pas di tengah jalan. Lebih aman kalau orang tuanya ikut dampingin. Lumayan ya bun, hitung-hitung olahraga. Walaupun sebenarnya agak capek nih ngikutin anak-anak yang lagi naik kuda, tapi selama anak-anaknya happy, it's okay, nggak apa-apa. Namanya orang tua pasti ngikutin aja ya kan. Mataharinya udah mulai naik ke atas, ini saatnya kita kembali ke saung dan menikmati pesanan makanan kita nih teman cerita. Nah, karena kita datangnya masih agak pagi, jadi kita pesennya cuma menu sarapan aja, dan kebetulan beberapa menu beratnya belum ready nih teman cerita. Untuk porsinya lumayan banyak, untuk rasanya juga enak, dan untuk harganya menurut aku masih wajar aja sih. Ini aku kasih spill harganya untuk total pesanan sebanyak 4 keluarga ya.
Selesai ngemil-ngemil cantik, ini kita mau kasih lihat cara main panahan. Nah, ini ada dua jenis nih teman cerita untuk panahannya. Ada yang kayak ditembak kayak gini, ada juga yang dipanah pakai alat panah gitu loh. Nah, yang kayak gini nih maksud aku. Kalau ditanya mana yang lebih mudah yang ini yang kayak ditembak gitu, tapi aku nggak tahu namanya. Maaf ya teman cerita, dia tuh kayak tinggal tembak gitu terus agak mudah, tapi tetap sih ngarahinnya mah susah. Setelah selesai main, ini dapat hadiah boneka nih. Walaupun nggak kena, tapi masnya baik. Boleh tetap pilih satu boneka sebagai hadiah bermain. Setelah selesai makan, sebelum pulang, ini kita kasih makan ikan dulu nih teman cerita. Ikannya ada banyak banget, definisi banyak banget. Jadi kalau kita kasih makan tuh ikannya bener-bener ngerubutin kita. Nah, ini anak-anak nyoba kasih makan ikannya dari perahu. Teman cerita lihat kan, di kanan dan kirinya anak-anak itu ikannya ada banyak banget, bener-bener berebutan diambil saat dikasih makan. Area kopi koneng ini luas banget, di tengah-tengah sini pun masih ada ayunannya. Anak-anak terlihat sudah puas. Kebetulan ini kita udah lebih dari 3 jam. Maksimal kita pakai saung itu cuma 3 jam ya teman cerita, supaya bisa bergantian dengan yang lain. Jam makan siang di kopi koneng itu lumayan rame banget dan lumayan penuh. Jadi kita mau coba makan di tempat lain. Sebenarnya di kopi koneng ini banyak banget tempat yang instagramable, yang bagus banget kalau kalian mau bikin foto atau video atau konten apapun, karena banyak spot-spot lucu. Cuma sayangnya nih, karena kita bawa anak-anak, jadi kita lebih fokus main bareng sama anak-anak nih teman cerita. Jadi buat yang lagi cari tempat liburan main bareng sama anak-anak, ini kopi koneng Sentul jadi pilihan yang tepat nih teman cerita. Orang tua happy, anak-anak juga happy. Nah, ini dia halte shuttle car. Ini dia bentukan shuttle car-nya. Jadi kalau kalian mau turun ke bawah tanpa harus capek-capek jalan kaki, kalian bisa naikin shuttle car ini. Shuttle car ini beroperasi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Jadi kalian gak usah nanjak-nanjak capek-capek nih teman cerita. Gratis ya. Itu tadi review kita dari kopi koneng. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita yang mau jalan-jalan ke kopi koneng. Sekian video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.